hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Nah teman-teman, setelah melihat cuplikan video tadi, kalian kepikiran gak sih kenapa manusia bisa melakukan tindakan cyberbullying atau dehumanisasi di media sosial? Aku akan menjelaskan alasannya. Yang pertama, adanya anonimitas, di mana identitas yang mudah disembunyikan akan membuat seseorang merasa aman untuk berkata kasar tanpa takut konsekuensi. Yang kedua, yaitu tidak adanya tatap muka secara langsung, di mana pelaku tidak bisa melihat ekspresi atau rasa sakit korban sehingga membuat empati pelaku menurun dan korban terasa seperti bukan manusia. Yang ketiga, yaitu adanya online disinhibition. Di dunia maya, orang cenderung lebih lepas, impulsif, dan berani melakukan hal yang tidak akan dilakukan di dunia nyata. Yang keempat, yaitu adanya faktor ikut-ikutan atau tekanan sosial. Karena jika banyak orang yang menghina, orang lain itu akan mudah ikut tanpa berpikir. Yang kelima, kurangnya kontrol emosi dan pelampiasan. Emosi negatif atau masalah pribadi mudah dilampiaskan karena posting cepat dan instan di media sosial. Yang terakhir, yaitu pelaku melihat korban sebagai akun, bukan manusia. Ini membuat tindakan dehumanisasi lebih mudah terjadi. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang kita untuk melakukan tindakan bullying seperti menghina, merendahkan, mencela, memanggil dengan panggilan yang buruk, atau menyakiti orang lain. Itu bisa kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok." Ayat ini jelas melarang kita untuk menghina, mengejek, merendahkan orang lain dalam semua bentuk bullying verbal. Dijelaskan juga dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10-11 yang berbunyi, "Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah." Jadi dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa mencela dan menyebarkan fitnah atau perundungan verbal dan sosial sangat dilarang. Selanjutnya, hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang bullying. Yang pertama yaitu larangan menyakiti sesama muslim. Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah muslimin yang selamat dari lisan dan tangannya." Artinya, tidak boleh menyakiti orang lain baik secara ucapan atau verbal maupun tindakan fisik. Yang kedua yaitu larangan menghina. Dari HR Muslim, Rasulullah bersabda, "Cukuplah seseorang disebut jahat apabila ia merendahkan saudaranya sesama muslim." Artinya, merendahkan orang lain adalah dosa besar dan termasuk bullying. Yang ketiga yaitu tidak boleh saling membenci atau meremehkan. Dari HR Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling memutuskan hubungan, saling mendengki, dan janganlah satu sama lain saling merendahkan." Artinya, bullying termasuk bentuk merendahkan dan membenci semua yang dilarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana hakikat manusia seharusnya yang menjadi dasar etika di dunia digital. Hakikat manusia sebagai dasar etika di dunia digital dalam konteks dunia digital serba cepat atau anonim dan tanpa batas. Hakikat manusia perlu dijadikan fondasi utama untuk membentuk perilaku yang etis. Hakikat manusia mencakup sifat, potensi, dan nilai-nilai dasar melekat pada
manusia sebagai makhluk berakal dan berbudi, bermoral dan sosial. Ketika diterapkan pada interaksi digital, hakikat ini menjadi pedoman agar teknologi tidak menjauhkan manusia dari nilai kemanusiaan. Berikut ada beberapa tentang nilai kemanusiaan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk berakal atau rasionalitas. Hakikat yang manusia memiliki akal budi menuntut setiap individu berpikir kritis, logis dan bijak saat berinteraksi di dunia digital. Dampaknya pada etika digital, menganalisis konten sebelum membagikan dan mengomentari. Yang kedua, manusia sebagai makhluk bermoral. Manusia memiliki kemampuan membedakan baik dan buruk. Karena itu, di dunia digital tetap memerlukan prinsip moral seperti kejujuran dan membuat dan menyebarkan informasi dengan sebenarnya. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Meski interaksi digital dilakukan melalui layar, manusia tetap sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Hakikat ini melainkan etika seperti saling menghormati walaupun berbeda pendapat. Yang keempat, manusia sebagai makhluk berbudaya. Di dunia digital merupakan ruang yang penuh perbedaan budaya. Hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya memunculkan etika menghargai keberagaman opini dan adat dan gaya hidup. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berkehendak atau memiliki kebebasan dan tanggung jawab. Manusia memiliki kehendak bebas, namun kebebasan itu selalu disertai tanggung jawab seperti bebas berekspresi, tetapi tidak boleh merugikan hak dan privasi orang lain. Yang keenam, manusia sebagai makhluk spiritual bagi yang beragama. Hakikat spiritual mendorong penggunaan teknologi sebagai sarana menjaga etika berbicara, menahan diri dari perilaku etika berbicara dan perilaku tidak bermoral. Baiklah, itulah materi dari saya. Perkenalkan, nama saya Raisa Amanda Putri dengan NIM 24003213 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan membahas tentang hakikat manusia dipandang dari dimensi kemanusiaan, dari kasus cyberbullying. Dimensi kemanusiaan itu ada 4. Yang pertama, dimensi individual. Yang kedua, dimensi kesosialan. Yang ketiga, dimensi kesusilaan. Dan yang keempat, dimensi keberagaman. Yang pertama, saya akan membahas tentang dimensi individual. Di dalam dimensi individual ini, manusia dipandang sebagai makhluk yang unik dan memiliki martabat yang harus dihargai. Cyberbullying merusak hakikat ini karena para pelaku memperlakukan korban seolah tidak memiliki nilai kemanusiaan. Dampaknya, korban akan merasa tidak percaya diri dan merasa tertekan, bahkan bisa mengalami trauma psikologis. Hakikat manusia sebagai individu seharusnya berperan penting, bisa memberikan ruang yang aman untuk berkembang. Yang kedua, dimensi kesosialan. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi yang sehat dengan orang lain. Cyberbullying merusak dimensi kesosialan karena menciptakan permusuhan, ketidakpercayaan, dan isolasi sosial. Korban sering menarik diri dari lingkungannya karena takut tidak dihargai atau merasa tersakiti lagi. Padahal, hakikat manusia dalam dimensi sosial ini adalah untuk membangun kebersamaan, solidaritas, dan saling mendukung. Tindakan bullying di dunia maya justru meniadakan nilai kebersamaan dan memperlemah ikatan sosial antar manusia. Yang ketiga itu dimensi kesusilaan. Dimensi kesusilaan ini berkaitan dengan norma baik dan norma buruk yang menjadi pedoman hidup manusia. Cyberbullying jelas-jelas melanggar norma kesusilaan karena pelaku melakukan dehumanisasi, yaitu memperlakukan orang lain dengan seolah tidak memiliki martabat. Norma baik menuntut kita menjaga lisan, tulisan, serta perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Sementara norma buruk adalah merendahkan,
menghina atau menyebarkan kebencian. Hakikat manusia dalam dimensi ini adalah menjadi makhluk bermoral yang mampu mengendalikan diri dan memilih tindakan yang sesuai dengan nilai kebaikan. Yang keempat itu ada dimensi keberagaman menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal, hati, dan ruh. Islam menekankan pentingnya ukhuwah, yaitu persaudaraan, kasih sayang, dan adab dalam berkomunikasi. Cyberbullying bertentangan dengan ajaran Islam karena menimbulkan luka, permusuhan, dan merusak kehormatan sesama. Al-Quran melarang gibah, merendahkan, dan menyebarkan fitnah, yang semuanya sering terjadi dalam praktik cyberbullying. Hakikat manusia dalam Islam adalah sebagai khalifah di bumi yang bertugas menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta menggunakan teknologi untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti. Baiklah, di sini saya akan memberikan materi tentang solusi permasalahan cyberbullying. Cyberbullying adalah masalah yang tidak hanya terkait teknologi tetapi juga terkait erat dengan hakikat manusia. Karena itu, penyelesaiannya harus menyentuh seluruh dimensi kemanusiaan. Yang pertama, sebagai makhluk individu, cyberbullying merusak rasa aman dan harga diri seseorang. Solusi yang perlu dilakukan meliputi menguatkan self-esteem melalui konseling dan kegiatan pengembangan diri. Yang kedua, melatih kontrol diri serta kemampuan mengelola emosi. Dan yang ketiga, meningkatkan literasi digital agar individu mampu menjaga privasi dan memahami resiko daring. Yang kedua, sebagai makhluk sosial, hubungan sosial yang tidak sehat dapat memicu cyberbullying. Solusi yang mencakup yaitu yang pertama, membentuk budaya empati melalui role playing dan program sel. Yang kedua, menguatkan komunitas sekolah dengan sistem pendampingan siswa sebagai upstander. Yang ketiga, membuat kebijakan anti cyberbullying yang tegas namun tetap manusiawi. Dan yang ketiga, sebagai makhluk berakal budi, kemampuan rasional perlu diarahkan agar siswa memahami dampak dari setiap tindakan online. Solusinya yaitu pendidikan etika digital, literasi hukum, dan berpikir kritis. Penyediaan ruang mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai. Dan yang keempat yaitu sebagai makhluk bermoral. Hati nurani manusia dihidupkan dengan ruang digital. Upayanya yaitu penanaman nilai empati, tanggung jawab, kejujuran, dan integritas, keteladanan guru dan orang tua, menggunakan media sosial, dan refleksi moral untuk mengembangkan kesadaran etis dalam berinternet. Dan yang kelima, sebagai makhluk religius, nilai spiritual dapat memperkuat motivasi untuk berbuat baik secara online. Caranya mengaitkan etika digital dengan ajaran agama, memberikan bimbingan rohani bagi korban, dan menyadarkan bahwa tindakan digital juga memiliki konsekuensi moral.